لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak. Sekaligus juga mohon maaf atas karena keterbatasan fasilitas, memang kita semua saya yakin tidak berharap fasilitas, tapi yang penting adalah doa kita buat keselamatan jamaah haji ini. Insya Allah guru kita sudah hadir, kiai kita sudah hadir, yang akan mendoakan kita di sini, yaitu Al-Mukarram Sayyidina Kiai Muhammad Awwal yang setiap tahun selalu mendoakan kita untuk keberangkatan dalam ibadah kita. Ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus telah berada di antara kita, di tengah-tengah kita, al-mukarram wal muhtaram Kakenda Kiai Haji Muhammad Anwar, matta'anallahu bi thuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih, amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Amirah Al-Walid Ayahanda Haji Amir sekeluarga, para asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim atau hormat saya kepada mereka, para bapak, para ibu, wabil khusus para calon Duyufur Rahman, calon jamaah haji kelompok bimbingan ibadah Haji Amirah rahimakumullah. Mendoakan, mengantar tetamu Allah. Yang macamnya ada dua, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang tua, ada yang muda. Pada hari ini pasang lihat, saya tanya, ibu, bapak, siapa yang panggil? Saya panggil. Kalau ibadat kena siapa? Paling dulu ibu yang panggil siapa dari sini? Rasulullah. Kalau ibu sudah taruh akidah yang panggil Allah, jangan disangkutin di hati, melainkan Allah, Rasulullah. Jangan, ya Allah, kalau saya bukan kau yang panggil, gak mau saya. Karena engkau yang panggil, saya bagaimanapun akan saya ikut panggilan kau. Dan saya yang mendoakan ibu karena Allah yang panggil. Saya yakin yang ngurusin Allah. Siapa yang ngurusin?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbin nas malikin nas. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم والماء الطيبة والحرم وترجمان حكم أمير القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا ومواهبنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kalau pulang kalau udah pasti. Ya dikenal mana-mana itu baik. Jadi itu digunakan baik pilihan yang baik. Kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di sana bukan berarti bebas dari godaan, tapi barangkali godaan juga lebih banyak. Jadi kita siap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga para jamaah ini kalau Anda memerlukan bantuan dari dokter seperti ini dicari. Kalau nanti menemukan dokternya ini kata-kata TKI dokter berarti kata ada lingkungan itu di ruang berapa? Tentunya melalui namanya dan ini gara-gara belum ini adalah gaji haji kurang. Ini belajar tentang penyelenggaraan ibadah haji yang kita terima di kantor Departemen Agama dan Budaya. Jadi Iran dan Senegal akan kita mempelajari. Karena dia bilang kalau saya belajar dengan Malaysia, dia 207.000 ini berjalan baik. Kami ingin mempelajari. Masa orang luar sudah itu lalu kita mendapatkan saya kalau itu baik juga tidak lepas dari bapak-bapak semua, ya kita semua ya. Jadi keberhasilan adalah keberhasilan bersama yang tentunya kita harus bersama. Itulah dan selamat jalan pada bapak dan ibu Allah Subhanahu Wa Taala termasuk para dokter tim dokter ini ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah haji Kloter 1 insya Allah sebentar lagi akan diadakan upacara pelepasan. Suasana saat ini kita berada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Haji, sambil menunggu pelepasan jamaah haji Kloter 1. Para jamaah kita lihat di sini dalam suasana khidmat, dalam suasana sangat bergembira sekali. Tetap bersyukur kepada Allah karena sebentar lagi upacara pelepasan jamaah haji Kloter 1 berasal dari DKI Jakarta akan dilaksanakan di sini. Kita bisa menyaksikan suasana di Bandara Soekarno-Hatta khususnya Terminal Haji ini begitu suasana khidmat, suasana dalam keadaan bersyukur kepada Allah karena sebentar lagi para calon jamaah haji dari Kloter 1 berasal dari DKI Jakarta akan segera meninggalkan tanah air menuju Bandara Madinah Amir Muhammad di kota Madinah. Dalam perjalanan insya Allah akan ditempuh kurang lebih 9 jam dan 10 menit. Jamaah haji Kloter 1 insya Allah senantiasa kita mohon kepada Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berangkat ke tanah suci Madinah Al Munawwaroh, melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan sekitarnya, dan kemudian insya Allah nanti kita dengan harapan dapat melaksanakan ibadah haji dan insya Allah membawa haji yang mabrur. Para jamaah sekalian, kita sambil menunggu upacara pelepasan yang kemungkinan ada kabarnya akan dilepas oleh Bapak Menteri Agama kita, Bapak Abu Bakar. Insya Allah sebentar lagi akan tiba di Bandara Terminal Haji ini. Mudah-mudahan semua kita berharap kepada Allah Kloter 1 ini dan kloter-kloter yang lain semuanya berjalan dengan lancar, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sini berkumpul para karom rombongan Kloter 1 ini yang terdiri dari karom 1, karom 2, karom 3 sampai 10 karom. Dan setiap karomnya itu ada 4 karung. Nah, juga di sini suasananya kita lihat ada tugas kloter, baik ada tugas kloter, ada tim dari kesehatan maupun dari TPHD yang berasal dari Pemda DKI Jakarta. Kabarnya insya Allah tahun ini para jamaah haji DKI Jakarta akan memperoleh catering selama di Mekah. Mudah-mudahan ini terrealisasi sekali. Insya Allah. Dan ini sangat membantu bagi jamaah kita karena kita dapat informasi bahwa Kloter 1 ini akan ditempatkan di Maktab 56 itu berada di daerah Saukiyah yang jaraknya kurang lebih antara 7-8 kilo dari Masjidil Haram. Ini sebetulnya satu daerah yang baru pertama kali kami juga baru dapat petanya belum lama ini. Tapi semuanya itu kalau Allah berikan kemudahan, insya Allah tidak ada halangan. Amin. Yang penting jemputannya lancar, kita semua sehat gitu. Dan mudah-mudahan di Madinah nanti kita berada di tempat yang dekat dengan Masjid Nabawi, apa yang disebut daerahnya Markaziyah. Jadi Markaziyah itu satu lokasi yang berada di sekitar Masjid Nabawi, jaraknya kurang lebih rata-rata di bawah 1 kilo. Ada yang 100 meter, ada yang 50 meter, mungkin ada yang 200 meter. Paling jauh mungkin ya 300 meter, itu paling jauh. Tapi mudah-mudahan tidak ada, semuanya dekat. Nah, cuma nanti memang yang di Mekah itu jamaah ini harus betul-betul
memperhatikan ketua rombongannya, ketua regunya jangan sampai terpisah karena jarak yang cukup jauh dan asing bagi kita. Tempat ini belum pernah kita diambil oleh pemerintah kita, baru tahun ini saja. Mudah-mudahan dengan harapan senantiasa kemudahan tetap bersama kita ya. Sambil mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini juga ada ketua forum Bapak Haji Kamal, ada Ustaz Haji Hamdani, ada Ustaz Haji Damanuri, Ustaz Amin, dan Kiai Haji Ishak Iskandar, dan Bapak Ketua Kloter kita yang insya Allah senantiasa bersama kita. Amin. Mungkin ada yang sekedar disampaikan oleh Bapak Ketua Kloter, kami persilakan. Ya. Begini, pada dasarnya memang penyelenggaraan haji itu tidak luput dari kesiapan fisik dan mental kita. Sejak awal jemaah sudah mempersiapkan itu selama berbulan-bulan untuk menuju ke tanah suci, dan saat ini adalah tahap kelanjutan menuju keberangkatan kita. Insya Allah akan sampai di Madinah kira-kira sore jam 1 siang waktu Madinah, jam 1 siang. Ya, udah. Terima kasih, Pak. Forum kita, Forum DKI, Bapak Kiai Haji Ahmad Kamaludin yang memberikan sekedar informasi kepada kita tentang keberangkatan Kloter 1. Ya, silakan. Alhamdulillah, Kloter 1 embarkasi Jakarta ini akan dilepas oleh Bapak Menteri Agama. Kemudian jamaah semua dalam keadaan sehat, kondisi yang baik. Kemudian insya Allah manakala sampai di sana, kita sampai ke Madinah awalan. Kemudian saya sangat mengharapkan kepada seluruh jamaah bisa mentaati semua aturan apa yang diatur oleh pemerintah, termasuk oleh ketua kloter, ya, sehingga tetap ada kebersamaan, ada ukhuwah, saling tolong menolong, membantu membantu dalam rangka meningkatkan ibadah ini agar menjadi haji yang mabrur. Kira itu saja. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Para jamaah sekalian, khususnya para karom yang ada di Kloter 1 ini, demikianlah apa yang dapat kami laporkan. Mungkin ada tambahan dari Kiai Mahdum yang memberikan satu pandangannya. Ya, Pak. Ya. Harapan saya sebagai salah seorang karom di Kloter 1 ini, pada kita semua terutama karom, mari kita tingkatkan kebersamaan, saling menghormati, saling membantu, dan kepada jamaah seperti yang disampaikan oleh Ketua Forum agar kita saling menghormati dan mentaati apa yang sudah ditetapkan, dicanangkan oleh pemerintah, sehingga kita akan menjadi haji yang mabrur menurut pandangan Allah dan baik menurut pandangan pemerintah. Mudah-mudahan haji mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup kita Bapak Kiai Ishak, mungkin ada pendapat dan arahannya buat para karom untuk kekompakan daripada kloter kita ini. Silakan. Saya mengharapkan kepada semua karom, meskipun dalam ibadah haji mereka sudah berulang kali menutup ibadah, tapi saya sarankan semua kita patuh kepada pemandu haji atau kloter, dan di dalam ibadah sami'na wa ata'na kepada tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Ya, adapun nanti oleh beliau karom memberi kesempatan untuk membimbing jemaahnya, itu lain masalah. Tapi di dalam masalah ini betul-betul kita sami'na wa ata'na kepada pimpinan yang memimpin kita di dalam kloter. Ini aja saran saya. Ya, saya kira demikian sekilas mengenai pandangan-pandangan daripada teman-teman karom maupun dari lainnya. Dan ini kita ada kedatangan tamu pimpinan kita dari sedang wawancara Depak, Kepala Urusan Haji di Jakarta Timur, kasih haji. Alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah. Ini ada pimpinan kita, insya Allah Pak Kepala Depak Jakarta Barat, insya Allah. Mudah-mudahan dengan berkat doa beliau semuanya kita dalam hidup Allah
Taala. Saya kira sementara laporan kami cukup sekian dulu, nanti akan kita lanjutkan dalam suasana kebersamaan, dalam suasana silaturahmi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sama sekali. Pada Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah haji rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada pagi yang sangat berbahagia ini penuh dengan khidmatnya kita di kota Madinah, penuh dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada persis di depan makam daripada manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan kita ini ada kubah hijau. Persis di bawah kubah hijau itu, di situ ada pusara makam daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini kalau kita lihat suasana di Masjid Nabawi, dari mulai menaranya berjumlah yang tinggi-tinggi itu semuanya berjumlah ada 8 ditambah 2 menara ini, jadi semuanya 10. Di depan kita ini pemimbaran itu yang ada polisi itu tempat mayit kalau lagi disolatkan dibawa ke situ. Persis di belakang situ nanti berkenaan dengan imam masjid yang ada polisi itu ya. Itu mayit semuanya ditaruh di situ. Nanti persis di depan mayit itu
imam yang ada di situ. Sedangkan rodoh yang setiap nanti kita juga akan insya Allah masuk, kita masih punya waktu cukup lama di sini. Kapanpun nanti kita bisa usahakan. Yang penting kita harus dapat rodoh. Rodoh ini letaknya di sini. Ini antara mimbar Rasulullah dengan yang kira-kira sebelah kiri itu ada namanya kamar. Ada di situ bacanya ma baina baiti wa mimbari rodoh min riyadil jannah. Antara rumah kamar dengan makamku atau dengan mimbar itu terdapat rodoh min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Sebelum saya jelaskan mengenai suasana di sekitar makam Rasulullah SAW, kita salam dulu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Untuk ibu-ibu nanti akan bisa masuk ke sana melalui jalur ibu-ibu. Bapak-bapak nanti saya ajak masuk melalui jalur bapak-bapak. Nanti setelah ibu-ibu udah keluar dari sana, itu nanti jangan menunggu bapak-bapak lagi, langsung saja menuju ke tempat tunggu yang biasa di sana. Karena kalau nunggu suasana keluar di sini, ibu-ibu nggak bisa keluar di sana, paling bisanya ke sana. Masuk dari sana nanti keluar lagi diarahkan oleh apa yang ada di dalam itu. Mari kita berdoa dulu kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safatullah. Assalamualaikum ya Imamul Muttaqin. Assalamualaikum ya Khairul Mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka ballagta risalata wa nasahta ummata wajahadta fi sabilillah sallallahu alaihi wasallama. Allahumma atihi wasila wal fadila wasyarafa wad daraja aliyata rafi'ah wab'athu maqamam mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Salam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di samping sisi Rasulullah SAW ada makam sahabat al-khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Khalifatullah wa Khalifatur Rasulillah al-awwal. Assalamualaikum ya sahibar Rasul bil gharri wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Faruq. Assalamualaikum ya Mujhirul Islam wa rahmatullah wa barakatuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah khalifah yang pertama sekaligus mertua daripada Rasulullah SAW, karena anaknya dinikahi oleh Rasulullah yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar Siddiq.
Beliau adalah seorang sahabat yang paling setia menemani Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah sampai masuk ke dalam gua bersama Abu Bakar Siddiq. Dalam satu riwayat dikatakan ketika Rasulullah berjalan, Abu Bakar Siddiq selalu berjalan selalu mengelilingi Rasulullah. Ketika ditanya, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu berjalannya selalu muter-muter dekat Rasulullah?" "Takut ada anak panah yang nyasar, biar saya yang kena. Amut wala tamut," kata Abu Bakar Siddiq. "Biar saya yang mati, jangan Rasulullah yang mati. Kalau saya meninggal, selesai. Tapi kalau Rasulullah meninggal, risalah sampai menyampaikan." Gitu. Maka dalam satu riwayat, termasuk para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga itu ada 10 sahabat. Di antaranya sahabat yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Dan beberapa juga sahabat yang sisanya itu dijamin oleh Rasulullah. Ya, dengan izin Allah semuanya dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga itu. Nah, kemudian satu lagi makam Sayyidina Umar. Itu adalah sahabat yang paling berani. Dengan dialah kemudian Islam menjadi besar. Dengan dialah Islam kemudian menjadi berani, menjadi terkenal. Sayyidina Umar pada waktu hijrah, dia keliling kota Mekah ketika itu sambil bawa pedang. Ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, ingin hijrah. Siapa orang yang ingin menghalangi Sayyidina Umar bin Khattab, ini sekarang musuhnya. Saya akan tebas batang lehernya. Orang kafir takut kepada Umar bin Khattab. Saking Umar bin Khattab, saking bahasa kitanya sangat wibawa. Setan kalau melihat Umar bin Khattab kabur setan. Tuh kebesaran Sayyidina Abu Bakar. Nah, di sebelahnya lagi, ntar di sana kita ada Sayyidina Utsman bin Affan gitu. Nah, kita akan jarah dulu ke sana. Nah, sebelumnya nanti di dalam makam Rasulullah itu ada makam Rasulullah, satu makam Abu Bakar, satu lagi makam daripada Umar. Nah, ada satu lagi di situ. Satu lagi riwayatnya dulu ada salah satu khalifah Umar bin Abdul Aziz ingin dimakamkan di situ tapi menolak. Kata Rasulullah katanya bermimpi, Siti Aisyah bermimpi dia kejatuhan 3 bintang atau 4 bintang cahaya di kamarnya Siti Aisyah. Jadi ini makam Rasulullah tadi pada dasarnya itu kamarnya rumah Siti Aisyah di situ. Bintang pertama yang penuh cahaya jatuh di kamar itu udah berarti Rasulullah SAW. Yang kedua Abu Bakar Siddiq, yang ketiga Umar bin Khattab, yang keempat riwayatnya nanti Nabi Isa alaihissalam. Ada satu makam lagi di situ riwayatnya nanti buat makam daripada Nabi Isa alaihissalam. Nanti kalau sudah beliau diturunkan dari langit ke dunia ini, nantinya ada makamnya di situ. Sampai sekarang Nabi Isa masih ada di langit yang berapa kita tidak pernah tahu, hanya Allah yang tahu gitu. Nah, kemudian di makam itu juga di sebelahnya ada mimbar tempat Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Di situ di mimbar selalu Rasulullah sampaikan khutbah. Nah, dulu mimbar itu terbuat daripada batang kurma dan beberapa yang sederhana. Ketika Rasulullah khutbah selalu batang kurma itu dipegang. Ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau mimbar ini saya ganti dengan yang bagusan bagaimana?" Kata Rasulullah, "Ya tidak apa-apa, akhirnya diganti." Nah, pada waktu Rasulullah sudah ganti mimbar itu, kedengeran ada suara yang menangis. Kemudian sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang menangis?" Ternyata yang menangis itu adalah batang korma. Ketika kata batang korma, "Ya Rasulullah, sebelum ada mimbar yang baru, kau selalu pegang aku dalam kau berkhutbah, kau menyampaikan pesan-pesan dakwah. Sekarang kau tidak pegang lagi saya." Jadi batang korma aja udah nangis. Akhirnya batang korma itu diusap dengan Rasulullah, "Wahai batang korma, jangan kamu sedih. Kamu nanti akan masuk surga bersama Rasulullah SAW." Jadi ada beberapa yang dijamin masuk surga, termasuk batang korma. Yang kedua nanti ada onta yang masuk surga, ontanya Nabi ada Nabi Hud Nabi itu nanti masuk surga dia, ada onta. Termasuk juga beberapa riwayat-riwayat yang lain, banyak sekali orang-orang yang Allah muliakan ya. Ada mimbar, ada makam Rasulullah, ada makam Sayyidina Abu Bakar, dan ada rodoh. Nanti ibu-ibu kalau sudah masuk ke rodoh, kalau memang sudah begitu sempit, tolong sholatnya gantian, saling jaga. Kemudian setelah masuk rodoh, setelah pulang lihat dulu rombongan cukup apa tidak. Ya kalau belum cukup sama-sama kita datang keluar sama-sama. Rodoh itu nanti sholatnya pertama ibu datang sholat tahiyat masjid. Kalau
Jangan banyak-banyak, cukup 2 rakaat aja tahiyat masjid aja. Udah yang lain udah nggak bisa karena apa? Saking nggak gantian tuh orang. Setelah itu doa udah sebisa-bisa aja udah. Insya Allah habis dari sini aja. Habis ziarah ke Baki, terus nanti bapak-bapak masuk ke dalam masjid ziarah kepada Rasulullah, ibu-ibu juga masuk. Nanti pulangnya kalau menunggu Johor lama nggak apa-apa, ibu pulang dulu atau mau di dalam masjid aja boleh. Tapi kita sekarang kita mau ziarah dulu ke tempat-tempat berziarah dulu. Yang enak mah sebetulnya kalau sudah masuk masjid kita nggak usah pulang dulu sampai Johor. Di rumah gak ngapa-ngapain. Iya. Nanti kita makan siang baru dapat. Kalau habis Johor harus pulang karena harus makan siang dulu. Asar nanti nggak apa-apa pulang dulu ngopi apa, nanti maghrib bisa terus gitu. Nah, apa yang kita kerjakan selama di sini? Yang kita kerjakan selama di sini di samping sholat sunat itu yang utama sholat fardu bersama imam. Kemudian setelah sholat fardu itu namanya ada sholat maid tuh selalu. Nah, sholat maid itu kalau ada bilang as-sholatu alal amwati, ibu diikut aja niatnya bagian aku sholat maid ikut imam karena Allah begitu aja udah. Baik tuh maidnya laki perempuan bukan urusan kita, cuma Allah yang tahu. Bagaimana caranya? Pertama takbir, pertama ada 4 takbir. Jadi begini, aku sholat maid 4 takbir ikut imam karena Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar baca apa? Fatihah. Terus habis takbir yang kedua Allahu Akbar baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis takbir yang ketiga Allahu Akbar baca doa, Allahumma ighfir lahu wa bihi wa anhu, atau Allahumma ighfir lahum wa bihi wa hum. Udah cukup segitu. Terus yang keempat Allahu Akbar, gak usah baca doa lagi, udah langsung gitu. Jadi sholat maid di sini adalah hampir setiap hari ada orang yang bisa mensolatkan maid di sini. Masya Allah pahalanya luar biasa karena bersama dengan jamaah yang berjumlah sekian ratus ribu, dan orang-orang di sini adalah orang-orang yang suci atau orang-orang yang Allah sudah ampuni dosanya ya. Sekarang kita menuju ke Baki dulu biar tahu yang namanya pemakaman Baki ya. Lagi gitu, karena kalau keluar dari sini pun nggak boleh, dan memang di sini rambu-rambunya banyak sekali. Biar bagaimanapun yang namanya lelaki juga bisa dampingin perempuan kalau sudah pada masuk pintu-pintunya gitu, udah dijaga. Bisa sholat di laut nggak bisa masa? Rasanya udah nggak mungkin kalau zuhur rodo nanti kalau sudah zuhur itu disekat buat laki-laki lagi gitu. Jadi nanti dibuka lagi habis zuhur gitu. Ayo kita ke lain. Ya semuanya. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di depan kita itu pemakaman Baki. Pemakaman yang sudah ada sejak zaman jahiliyah dulu. Iya, seluruh jamaah yang meninggal dimakamkan di situ. Nah, di situ karena telah dimakamkan kurang lebih 10.000 dari sahabat, keluarga dan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turunan Rasulullah. Jadi yang dimakamkan di Baki itu diantaranya istri-istri Rasulullah, kecuali 2, Siti Khadijah adanya di Mekah dan Siti Maimunah adanya di daerah Lembah Syarok, yaitu di daerah Jammu. Selebihnya makamnya di sini, termasuk makam istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah
radhiyallahu anha, anak Rasulullah bernama Fatimah Zahra binti Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk di situ makam daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Pada waktu terjadi perang Badar, perang-perang yang lain, Rasulullah kumpulkan dana tuh buat pasukan. Semua sahabat-sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya infakkan separuh harta saya infakkan sekian harta saya." Yang terakhir itu Sayyidina Utsman, "Ya Rasulullah, anfaqtu mali jami'an." Saya infakkan seluruh kekayaan saya. Tuh, gitu tuh. Sahabat-sahabat dulu begitu. Anfaqtu mali jami'an. Saya infakkan semua yang ada pada saya. Rumah saya, kebun korma saya, onta-onta saya, silakan buat perangan itu, buat biaya perangan. Turun ayat Quran yang menyatakan, janganlah kamu menginfakkan seluruh harta kamu sehingga kamu nanti akan timbul penyesalan segala macam gitu. Jadi orang-orang dulu tuh kalau sudah buat perang semuanya ambil. Dulu itu ada namanya onta yang paling mahal itu disebut onta yang berwarna merah. Kalau diibaratkan sekarang kalau mobil Jaguar kira-kira zaman itu onta yang warna merah. Itu onta yang berwarna merah itu dulu harganya sekian ribu dinar. Itu jarang yang punya ketika itu di kota sekitar kota Mekah, kota Madinah. Nah, Sayyidina Utsman punya itu. Ini saya infakkan kalau diperlukan. Saya infakkan gitu. Maka dikatakan sahabat yang paling banyak mengeluarkan hartanya karena Sayyidina Utsman termasuk orang yang kaya sekali. Nah, maka termasuk Masya Allah para sahabat-sahabat di sini, istri-istri Rasulullah. Kalau kita bisa, kalau laki-laki sering saya masuk ke situ gitu. Itu kita lihat makamnya sederhana, nggak ada tanda-tandanya. Misalnya kalau di kampung kita kan banyak si anu makamnya tanggal sekian, itu nggak ada, semua batu rata semua. Cuma dikasih tanda batu-batu saja, tidak ketahuan mana makam ini, makam ini, makam ini. Termasuk di sini ada makam Imam Malik radhiyallahu anhu, gurunya Imam Syafi'i, imam kita. Makamnya di sini. Syekh Muhammad Sa'man ada makamnya di sini. Anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim ada makamnya di sini. Juga ada turun-turun Nabi kita Syekh Ja'far As-Shadiq makamnya di sini. Termasuk juga Abdurrahman bin Auf makamnya di sini. Dan seluruh hampir sahabat Rasulullah yang meninggal Madinah semuanya dimakamkan di sini. Nah, ini adalah makam yang sangat mulia. Baqi itu pada dasarnya artinya tanah yang sangat bagus, tanah yang sangat lembut dan cocok sekali untuk pemakaman di sini. Jadi Baqi ini termasuk daerah tanah haram, tanah suci. Jadi orang yang meninggal di sini dalam satu riwayat, insya Allah dia jasadnya haram dimakan disusul api neraka. Mudah-mudahan begitu. Kita ziarah dulu kepada makam Baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Ya ahla diyar. Assalamualaikum. Ya ahlal baqi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Utsman bin Affan. Assalamualaikum. Ya man anfaqta malu kulluhu lihubbillah lihubbir rasulillah. Assalamualaikum. Ya ashabi rasulillah. Assalamualaikum. Ya azwaji rasulillah. Assalamualaikum. Ya ahlu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ususan li ahli al-baqi gharqad. Allahumma ighfir li ahli al-baqi gharqad. Rabbil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ahli al-baqi. Allahumma ighfir li ahli al-baqi. Allahumma ighfir li ahli al-baqi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya jami'al muslimin muslimat mu'minin mu'minat khususan li ahli al-baqi wa ahli badrin wa hadaqin wa
والسبيكة والمعلاء والتبوك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو إلى لسان بجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sekarang ziarah ke daerah masjid sana, ayo. Kalau ketika kita sekarang jangan dulu lama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, kita berada di Masjid Gomamah. Ini Masjid Gomamah. Gomamah artinya awan atau mendung. Gomamah artinya awan atau mendung. Karena riwayatnya Rasulullah SAW setiap zaman itu, zaman Rasulullah, masjid ini dulu sebetulnya lapangan. Selalu Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di sini. Pada waktu Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri, khutbah Rasulullah itu cukup panjang, sehingga sahabat ketika itu merasa gelisah karena hawanya sangat terik, panas sekali, sehingga sahabat itu kelihatannya agak sedikit terganggu dengan panasnya itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu kirimkan itu mendung. Tiba-tiba daerah sini menjadi sejuk, mendung. Itu mukjizat daripada Rasulullah, sehingga kemudian setelah mendung itu dikirim, Rasulullah melanjutkan khutbahnya, sholatnya dalam keadaan para jamaah tenang, dalam keadaan jamaah khusyuk, dalam keadaan jamaah itu tidak gelisah lagi karena sudah kirimkan mendung. Jadi awan ini kiriman dari Allah supaya orang-orang yang melaksanakan sholat sini tidak terlalu terik matahari. Maka tempat ini kemudian dibangun Masjid Gomamah, gitu artinya mendung. Dalam sebuah syair dikatakan setiap Rasulullah SAW itu pergi kemana, selalu itu awan selalu menutupi beliau. Wal ghamama qad azolat wal mala sallu alaika. Jadi haitsul ghamama, kemana ya Rasulullah pergi itu selalu payungnya itu awan di atasnya. Jadi nggak pernah Rasulullah kena terik matahari karena awan selalu ikut, gitu. Haitsul ghamama. Jadi di mana saja Rasulullah pergi, awan itu selalu berada di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu mukjizat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau habis Rasulullah lewat, kemudian ada orang lewat, itu bau wanginya masih ada tuh. Apa kata para sahabat dan orang-orang yang tahu Rasulullah? Wah, Rasulullah atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah lewat. Dari mana taunya? Wanginya masih ada, gitu. Jadi jaraknya Rasulullah lewat di sini misalnya udah setengah jam yang lalu, wanginya masih ada. Itulah daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, ini termasuk adalah masjid yang bersejarah, tempat Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebetulnya banyak sekali sejarah-sejarah masjid. Nah, itu di sebelah sana ini sebelah kita, ini sebelah kiri ya, itu Masjid Abu Bakar Siddiq. Tuh, sebelah situ. Masjid Abu Bakar Siddiq. Di depan kita yang ada menaranya putih, Masjid Sayyidina Ali. Iya, untuk mengenang sahabat. Di sebelahnya lagi sana agak jauh Masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelahnya lagi ada sono nggak kelihatan dari sini Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Di balik sini, di balik gedung sini ada namanya Masjid Bilal. Terus di balik sini, jalan sini menuju belakang sana itu ada namanya Masjid Imam Bukhari. Imam Bukhari, seorang imam yang sangat besar sekali, perawi hadis daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Bukhari. Dan di sebelah lagi di sana ada namanya Masjid Ijabah. Dalam riwayat di Masjid Ijabah itu ada satu tempat, apabila tempat itu diduduki oleh seorang wanita yang susah melahirkan, insya Allah cepat melahirkan kalau bisa duduk di tempat itu, katanya tuh, di Masjid Ijabah. Nah, ini enggak terlalu jauh dari sini. Jadi ada Masjid Ijabah. Kalau kita lihat dari Masjid Imam Bukhari, agak lewat terus itu ada Masjid Ijabah. Ada satu tempatnya, ada suatu batu di situ. Kalau orang wanita yang susah melahirkan atau belum punya anak, duduknya di situ mohon kepada Allah supaya diberikan keturunan, insya Allah cepat, katanya gitu. Tapi kalau yang keturunannya udah banyak, nggak pakai duduk, udah brojol aja.
Ya udah gitu. Nah, ini semua adalah masjid-masjid bersejarah. Alhamdulillah kita kunjungi, dan insya Allah besok pada hari Sabtu kita baru ziarah ke tempat-tempat yang jauh. Di antaranya ke Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, sampai ke Masjid Jabal Uhud. Langsung nanti kita menuju Pasar Korma untuk belanja korma, kismis dan lain sebagainya. Nanti hari kedua, hari selanjutnya, Jumat besok nggak bisa, kan hari Sabtu. Sabtu besok Jumatan sempit waktunya, ya. Kita nggak pergi jauh-jauh. Pak, kalau buat orang melahirkan biar gampang, ambil apanya Pak? Lahir gampang biasanya ada rukun Fatimah. Iya, Insya Allah nanti di Jabal Uhud ada beli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita sekarang berada di daerah perkampungan Kuba, khususnya di sekitar Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu perjalanan hijrah beliau dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, yang ketika itu masih bernama Yathrib. Di sebelah kanan kita ini atau di depan kita melihat 4 menara Masjid Kuba. Masjid yang sangat mempunyai nilai sejarah di dalam perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 8, kalau 9 saya tambahin 1 ya, jadi 9. Mau 10 saya tambahin 1 lagi ya. Kita bersyukur kepada Allah kita dapat berziarah ke tempat yang bersejarah ini dalam rangka kita kembali bertadabur, dalam rangka kita kembali mengenang sejarah perjalanan daripada dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Kita sama-sama telah melaksanakan sholat tadi 2 rakaat di Masjid Kuba, yang kata Rasulullah, rakaat ini di Masjid Kuba ka umrotin. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba pahalanya sama dengan umroh. Apalagi tadi yang bisa sholat 4 rakaat, 6 rakaat, itu berarti udah 3 kali umroh. Jadi umpama besok mau balik umroh lagi, umpama ada uang, umpama nggak bisa berangkat, nggak apa-apa, karena udah 3 kali umroh, uangnya kasih saya aja, beres gitu. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa di tempat-tempat yang bersejarah ini dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita bisa datang kemari. Anak-anak kita yang kita tinggalkan, keluarga kita yang kita tinggalkan di tanah air, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan ziarah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan haji kita menjadi haji yang mabrur. Masjid Kuba adalah masjid yang dibangun usisa ala taqwa, atas dasar takwa. Setelah Rasulullah menginap beberapa hari di Masjid Kuba, kemudian beliau melanjutkan perjalanan di kota Madinah, ya, di kota Madinah. Jarin kanten baru. Ya. Di sebelah kanan kita, di depan kita sana itu ada namanya Masjid Jum'ah. Jadi perjalanan dari desa Kuba ke Masjid Jum'ah dulu, itu perjalanannya menuju sebelum Masjid Nabawi dibangun, Rasulullah membangun masjid lagi di sebuah lembah namanya Lembah Araruna. Di situ dibangun sebuah masjid Jumat karena pertama kali sholat Jumat dilakukan di situ, di sebelah jalan sini, tidak jauh dari sini. Ya, ada Masjid Jum'ah. Masjid itu tidak wajib diziarahi, tapi hanya bisa dilihat. Sekitar ini adalah suatu perkampungan Kuba, kita bisa melihat ya sisi-sisi. Salam. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan kabul, ya. Kita diberikan sehat walafiat. Ya, wa qul ya niswala la hadratin nabil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ya, para jamaah, bapak, ibu-ibu, di sini ada kebun korma. Pak, munduran Pak. Lagi kisah sejarah Jabal Uhud.
buat kepentingan kita semua atau buat nanti sebagai kenang-kenangan buat anak-anak kita ya, bahwa di Madinah banyak sekali tempat-tempat sejarah yang kita dapat kunjungi dan sudah ada catatannya pada bapak-bapak. Sekian dulu apa yang dapat kami sampaikan dalam perjalanan ziarah ini di keliling kota Madinah, dan insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di tempat-tempat bersejarah lainnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian, kita alhamdulillah berada di komplek pemakaman daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Seluruh makam yang wafat atau menjadi syahid dalam perang Uhud semuanya 70 ada di sini. Namun dari 70 daftar yang ada di dalam kitab-kitab sejarah, semuanya tidak diberikan tanda, yang hanya diberikan tanda 3 itu. 3 itu ada makam yang pertama, makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, itu paman Rasulullah SAW. Yang kedua, makam Mus'ab bin Umair. Dan yang ketiga, makam Abdullah bin Jashi. Jadi 3 makam itu. Makam Hamzah bin Abdul Muthalib, makam Mus'ab bin Umair, sama makam Abdullah bin Jashi. Yang sisanya itu semuanya ada di sini. Adat-adat daripada pemahaman di sini bahwa makam itu tidak boleh dikasih tanda yang seperti kita. Apalagi dikasih seperti nisan-nisan ada bacaannya si A bin ini wafat tanggal sekian, itu nggak ada. Di sini makam bentuknya begini aja. Tapi kita yakin bukan itu yang dimaksud dengan ajaran kita. Yang disebut ajaran Islam adalah makam itu tergantung daripada amal soleh kita masing-masing. Apalagi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ini bergelar daripada Sayyidus Syuhud, orang-orang yang rajanya mati syahid gitu. Dan termasuk insya Allah semua yang ada di makam sini min ahlil jannah, semuanya ahli surga ya. Mudah-mudahan kita pun yang dapat ziarah di sini mudah-mudahan mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salam dulu kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib untuk rasa hormat kita kepada beliau yang telah berjasa kepada kita dalam rangka menegakkan daripada kalimatullah, menegakkan agama tauhid, membela daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, lihat ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Ya amman nabi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Asadallah. Asadallah. Asad Rasulillah. Asad Rasulillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya sayyidas syuhada. Ya sayyidas syuhada. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Qadimal Muhtar. Ya man asbata. Qadamaihi ala rimai. Hatta atahal yakin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila arwahi Sayyidus Syuhud, thumma ila arwahi Baqi Subaikah, thumma ila arwahi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummahatil mu'minin. Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma azihim anil islami ahlahu wa afdalal jazai wa darajatihim akrim maqamahum bifadlika karamika ya akramal akramin. Astagfirullahaladzim. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu lakal mulku lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanika. Amin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar hingga agyar mitahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ali ashabil akhyar adana ni'amillahi afdalih. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin khususan ila arwahi sahibul maqam syuhada ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا جداتنا مشايخنا ولمعلمين إخواننا مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita ziarah ke sini, alhamdulillah sudah selesai. Silakan para jamaah untuk mendaki Bukit Uhud sebagai napak tilas sejarah daripada Rasulullah SAW. Waktunya di sini jangan sampai lebih dari 15 menit saja. Setelah itu kita kembali lagi ke mobil. Ya, silakan. Yang lain dulu loh. Udah, semua. Ada yang kita lalat asli ya. Kayak gue sih. Udah kita preset sih. Siapa mobil ya? Udah. Udah, Bray. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah sekalian, saat ini kita berada di Jabal Uhud, tempat terjadinya perang Uhud antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy. Kita menyaksikan betapa Jabal Uhud begitu sangat mempesona. Jadi sekitar ini merupakan gunung yang tertinggi di kota Madinah Munawwarah ini. Sedangkan ini adalah tempat terjadinya perang. Bukit namanya ini, Bukit Romyah. Romyah itu bukit rumah, itu artinya bukit tempat memanah ya, panah. Di sini pasukannya. Cuman sudah banyak ada perubahan. Cuman keasliannya masih tetap dipelihara. Nah, ini salah satu tempat objek daripada ziarah para jamaah haji maupun jamaah umrah yang datang ke kota Madinah selalu mendatangi tempat ini sebagai rasa penghormatan kita kaum muslimin kepada para syuhada yang telah berpulang ke rahmatullah, mati sebagai syahid. Ini menunjukkan betapa perjuangan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sampai dalam perang Uhud ini riwayatnya Nabi kita Muhammad SAW luka. Nah, terjadinya perang Uhud di sekitar sini termasuk di dalam masjid. Cuma masjid ini hanya dibuka pada waktu-waktu sholat saja. Di luar sholat ditutup adatnya di sini. Para jamaah sekalian, dengan harapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita doakan keluarga-keluarga kita yang ada di tanah air, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kiranya Allah takdirkan bisa dapat berziarah kemari, bagaimana juga kita dapat berziarah ke tempat ini. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kabul apa yang kita lihat di hadis ini ya. Wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Karena binian itu sekalian ya. Kenalian. Cukup sampai di sini saja.
karena untuk menghemat tenaga kita dan kita masih banyak tempat-tempat. Punya ada di situ orangnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka kita menyaksikan salah satu keajaiban alam yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Kurang lebih jaraknya dari pusat kota ke tempat ini 35 kilo. Tempat ini disebut dengan istilahnya Jabal Magnet, atau orang sini menyebutnya istilahnya Masjidul Baido. Ini tidak terlepas, masjid artinya wilayah tempat, Baido ini putih. Kalau kita lihat gunung-gunungnya ini berwarna putih ya, membedakan dengan gunung-gunung yang ada yang berwarna merah dan lain sebagainya. Ini diperkenalkan oleh penduduk sini dan para supir-supir Bukimin kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Jadi saya sendiri, pribadi saya bawa jamaah ini kurang lebih baru sekitar 3 tahun yang lalu. Saya baru berani bawa kemari setelah saya survei lebih dahulu. Sebelum saya survei, saya belum bisa membawa jamaah seperti itu. Maka jamaah 4 tahun yang lalu kira belum saya perkenalkan tempat. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu pada saat ini sudah bisa menikmati suasana yang sangat sejuk, sangat indah di tempat yang sangat ajaib ini, disekelilingi dengan gunung-gunung yang asli daripada keaslian daripada gunung yang ada di sekitar daerah Masjidul Baido. Oleh karena itu, dengan harapan tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perjalanan kita senantiasa dalam lindungannya ya. Bapak Ibu, setelah dari sini nanti pun bisa cerita, mungkin di dalam buku itu atau di dalam catatan itu belum dimasukkan tempat ini, tapi nanti bisa ditambah wilayah yang kita kunjungi, yaitu Jabal Magnet atau Masjidul Baido yang jaraknya kurang lebih 35 kilo dari Madinah, dari pusat kota. Kita lihat suasana di kanan kiri kita dan sebagainya. Lihat ikutin ya, suasananya kita lihat banyak sekali bus-bus yang parkir kita. Nah, ini baru dari sampai kemudian dalam suasana kita semua bernikmat, bersyukur dengan cuaca yang sangat bersahabat dengan kita ini. Tidak dingin, tidak panas, tapi sangat bersahabat. Kita bersyukur kita dapat gelombang pertama awal-awal kita di zaman sangat bersahabat kita dalam cuaca maupun dalam situasi. Mari di tempat ini, walaupun ini merupakan hutan di daerah kota Madinah, tetap kita baca Fatihah, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita bisa datang ke sini juga ketika beliau melaksanakan haji maupun umrah. Al-Fatihah. Dan ini yang fokusnya kepada hadrat kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, insyaallah sekian dulu apa yang bisa saya laporkan buat kita semua atau kita sampaikan nanti buat orang-orang terdekat kita. Kita mohon
yang pada bawa foto dan foto sama-sama. Untuk yang pertama laki-laki duduk jongkok, perempuan berdiri. Nanti yang kedua sebaliknya. Ayo, ambil foto ya. Laki jongkok dulu berdiri. Apa ya? Itu, ada gayanya. Emangnya untuk pacaran liburan dibaca, habis dibaca dihentikan kan gitu, diamalkan. Kemudian kembali kepada wanita lembah Wadi Asik namanya, lembah Asik namanya. Kita akan datang para bapak jamaah umroh, jamaah haji, ziarah. Ini dalam suasana mobil ini netral, tidak digas dan juga prosteleng dalam keadaan brake. Jadi kecepatannya mencapai angka 100 ya. Kalau kita lihat ini dalam keadaan masih netral, tidak digas. Terus perjalanannya kita bisa lihat, saksikan. Tuh, Masya Allah, ini keajaiban, termasuk keajaiban dunia ini. Nah, Jabal Magnet di sekitar ini sampai mencapai 120 kecepatannya ini. 120 kalau mobil kecil berbanding 140. Iya, mobil kecil. Ini 120 udah full. 150 habis. 120 ini, Masya Allah. Bapak kalau ada kecepatan. Kalau nggak direm ini terus sampai becir terus, Masya Allah. Tuh. Di sini kita coba lagi, tuh ya. Berhentinya di tengah jalan begini. Bismillah, Allahu Akbar. Itu dia berhenti agak ada tempatnya. Mobil gede yang rem mendadak nggak bisa. Enggak. Paling depan ini. Semangat lagi, ada ginian tadi. Ya cukup udah. Kenapa? Cukup nih, deg-degan udah cukup. Udah deg-degan. Yang belakang kagak ngeliat, yang depan ngeliat nih.
tanya itu tadi ya? Iya, ke syuting kalau mau lihat nanti. Iya, Syuting, tidak iya. apa-apa. Bahasa soalnya buat nopo-nopo. Masih nih, masih. Nah, ini masih terus sekitar 4 kiloan ini katanya. Ya terus. Nanti tadi kan direm habis. Iya, betul. Dalam suasana. Jangan ngomong. Ya, kita lihat terus. Kayak tarik panetnya. Bus ini berjalan terus menambah kecepatannya tanpa digas, juga tanpa dimasukkan gigi netral. Terus kecepatannya masih bertambah dalam suasana di Jabal Mahnet ini. Lihat kan tadi. Kalau dia yang mobil sama jalan ini dikit ya, apa 1-2 detik ya? Ini ambilnya mana? Ini baru masuk ke Terus kalau kita lihat para jamaah sekalian, suasana di Jabal Mahnet ini kecepatannya mobil tidak digas, dalam keadaan netral, prosedur netral, kecepatannya mencapai angka 100-110. Habis ya? Masih ada. Nah, terus ya kita bisa lihat. Jangan sampai 120 Pak. Ngeri. Cukup dagang aja ya. Ya coba Tenang. Nah, ya sudah kita coba. Sekarang kecepatannya diturunkan, kita normalkan lagi, pakai gigi, pakai gas ya. Udah sekarang habisin kasirnya aja dulu bapak-bapak ibu-ibu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita buktikan keajaiban alam. Normal lagi, sekarang pakai gas, pakai prosedur. Tadi kalau bahasa Inggrisnya kita pempot-potan. Kan empot-empotan lagi ada yang hampir. Yang lebih empot-empotan yang depan. Nah, ya apalagi saya depan ini. Itu coba kasih suruh coba di sini, nggak tahu bisa nggak Pak? Aduh, ya. maaf ini video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia, kita bersyukur kita dapat berkunjung ke tempat percetakan Al-Quran terbesarnya, yaitu Mushaf Al-Quran terbesarnya yang bernama percetakan King Abdul Aziz atau percetakan Raja Fahad bin Abdul Aziz, yang setiap jamaah yang datang ke sini selalu tempatnya ini dapat hadir tempat percetakan Al-Quran ini. Dari sinilah percetakan Al-Quran di kota Madinah ini terbesar ya, percetakan Al-Quran Raja Fahad bin Abdul Aziz. Jadi setiap harinya itu kurang lebih dicetak ratusan ribu Al-Quran di sini untuk dibagikan kepada umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia sering sekali mendapat sumbangan Al-Quran dari percetakan ini secara cuma-cuma dikasih oleh pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada umat Islam yang berada di belahan dunia ini, baik dari Afrika, dari Asia, termasuk yang terbanyak di Indonesia itu Al-Quran di percetakan Madinah. Kalau kita baca Al-Quran yang ada di Masjid Nabawi Haram, itu semuanya percetakan dari sini, jadi Mushaf Madinah. Kalau di luar Mushaf Madinah itu biasanya kalau ada waktu pemberesan itu ditaruh. Sedangkan yang ada di Masjid Nabawi luasnya itu buat itu semuanya percetakan Madinah. Dan nanti kita pulang pun akan dikasih Al-Quran satu orang satu silang naik pesawat. Quran yang sudah ada terjemahannya tuh. Cetakannya Madinah ini Mushaf Madinah cuma diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya percetakan tidak mesti habis yang terjemah itu kasih Al-Quran yang besar yang seperti kita
kita baca di masjid itu. Nanti sudah hampir setiap tahun pemerintah Arab Saudi memberikan hadiah Al-Quran kepada para jamaah haji dari seluruh dunia ini ketika mau menaik pesawat nanti. Dan kalau kita mau beli, di sini ada nih, harus buka, saya lihat buka itu nanti bisa beli Al-Quran di sini, bisa beli kasetnya segala macam yang 30 juz, baik Imam Masjid Nabawi maupun Imam Masjidil Haram yang kita sering ikuti itu. Tapi untuk saat ini kemungkinan karena yang bisa masuk bapak-bapak aja di sana, dan di sana pun kita terbatas sekali, sudah diterima ruangan, diberikan penjelasan sedikit, sudah setelah itu keluar. Maka untuk rombongan Amirah saya putuskan kita gak usah masuk aja dah. Kita lebih baik kita lihat-lihat aja di sini, kasihan nanti ya. Dalam suasana kita lihat di dalam sini ini memang sangat tertutup sekali, baik bagi jamaah haji maupun umroh hanya tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan untuk kita bisa datangi, dan itu pun terbatas kepada jamaah laki-laki saja. Sedangkan jamaah perempuan memang adanya tidak diperkenankan masuk dalam wilayah kerja di sini. Oleh karena itu kalau kita lihat sekitar Masjid Nabawi tidak ada perempuan itu jadi pelayan toko, dan banyak toko. Yang ada juga yang cuma jualan nasi pagi-pagi aja, itu orang kita semua. Dan di jalan, saya kira apa yang dapat kami laporkan kunjungan daripada kelompok bimbingan sepeda haji Amirah pada tahun ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 9 Desember ya, 2008 kita dapat berkunjung ke Mushaf Al-Quran yang berada di kota Madinah. Dan insya Allah nanti kita akan melalui daerah Jabal Aqid, langsung kita melintas kepada Jami Islamiyah, universitas yang terbesar di kota Madinah ini. Jadi apa yang dapat kita laporkan, dan nanti kita akan lanjutkan dalam tempat-tempat sejarah lainnya. Untuk acara hari besok kita tidak ada kegiatan kecuali sholat ya. Dan untuk hari berikutnya hari Selasa kembali kita akan ziarah di kota Madinah, tapi jalan kaki melalui Masjid Ijabah, Masjid Imam Bukhari, dan tentunya ke makam Rasulullah SAW nanti biasa pada jam 8 atau setengah 9. Kurang lebihnya mohon maaf sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlan diyar. Ya ahlan diyar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal baqi. Ya ahlal baqi. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Allahumma fir Fir. li ahlil baqi. Li ahlil baqi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Sayyidina Utsman bin Affan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Azwaji Rasulillah. Ya Azwaji Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Darul Qaumil Ya Darul Qaumil Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ajma'in. Khususan ila arwahi ahlil baqi wal ma'la wal subaika wal badrin wal khandaqin wal tabukin wal indonesiin kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. 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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الهي انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Ini terdiri makam, ada makam daripada istri-istri Rasulullah. Rasulullah istrinya berjumlah berapa? Semuanya ada satu riwayat 11, ada 9 gitu. Semuanya ada di sini kecuali 2. Yang 2 itu Siti Khadijah adanya di Ma'la di Mekah, yang satu lagi Siti Maimunah binti Haris Al-Hilaliyah adanya di Mekah 25 kilo dari Mekah, namanya ada satu tempat Jamum. Di situ ada pemakaman di pinggir jalan dalam Thorik Madinah. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke sana, itu ada. Nah, selebihnya di sini. Siapa di antara istri Rasulullah di sini? Di antara Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua ada Siti Saudah, ada yang namanya Hafsah bin Umar bin Khattab, ada yang namanya Maria Al-Qibtiyah, ada yang namanya anaknya Rasulullah yaitu Zainab, ada juga anak Rasulullah yang laki-laki namanya Ibrahim. Dan juga dimakamkan selain dari istri Rasulullah di sini sahabat ya. Utsman bin Affan paling ujung di sana ada. Terus Abdurrahman bin Auf. Terus juga ada sahabat yang dari kaum Ansor, kaum Muhajirin yang pertama kali dimakamkan di sini adalah Utsman bin Maz'um sama Ashad bin Jarrah, ada di sini semua. Kemudian ada juga makam-makam para ulama-ulama besar, di antaranya Imam Malik radhiyallahu anhu, yaitu imam yang masuk dalam mazhab 4 mazhab. Dalam 4 mazhab ini kita kenal ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali. Nah, ini Imam Malik di sini karena Imam Malik pada waktu hidupnya ngajarnya di dalam masjid sini. Wafatnya pun mintanya dimakamkan di sini. Dia nggak pernah mau keluar dari kota Madinah kecuali pergi haji aja ke Mekah. Selain dari itu semua waktunya dihabiskan di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulianya Imam Malik. Ada satu riwayat ketika Imam Syafi'i datang dari Mekah mau belajar kepada Imam Malik di sini, enggak langsung diterima. Jadi orang yang menjadi murid Imam Malik itu enggak sembarangan, seleksinya luar biasa. Nah, di antaranya adalah Imam Syafi'i datang, diantarkan Imam Syafi'i datang dari Mekah ke Madinah membawa surat dari gubernur Mekah, mengirim surat kepada gubernur Madinah agar Imam Syafi'i ini memang masih anak muda ketika itu ditemukan dengan Imam Malik. Terus surat itu diterima oleh gubernur Mekah. Kata gubernur Madinah ketika itu kepada Imam Malik, Imam Syafi'i yang waktu itu masih muda usianya, saya lebih baik disuruh jalan kaki dari Madinah ke Mekah dengan tidak memakai sendal ketimbang saya harus ketemu Imam Malik. Kenapa? Saya malu. Jadi Imam Malik tuh wibawanya luar biasa di sini. Riwayatnya orangnya kurus, agak tinggi, jenggotnya segini, mukanya bersih penuh dengan cahaya. Hidupnya nggak pernah lepas dari wudhu. Bacaannya zikir Al-Quran sholat, zikir Al-Quran sholat. Setiap ada orang yang datang kepada dia selalu bertanya, selalu dijawab. Beliau karang namanya kitab itu namanya Al-Muwatta. Dikarang namanya kitab Musnad dan beri berapa kitab-kitab lain karangan Imam Malik. Nah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kemudian punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Ahmad bin Hambal itu riwayatnya imam yang termasuk besar juga, hafal berapa? 1 juta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hafal 1 juta. Kita satu juga kita udah pelatat itu. Tuh besaran imam-imam dulu. Nah, termasuk Imam Malik ada di sini. Termasuk juga ada seorang ulama yang bergelar waliullah yang bernama Syekh Muhammad Saman. Dulu kan sering kita baca tuh manaqib Syekh Muhammad Saman di sini. Makamnya di sini.
anak Rasulullah, cucu Masih Rasulullah hidup nih. juga ada. Ada yang namanya Imam Zafar As-Shadiq, adanya di sini. Imam Ali Zainal Abidin, semua banyak min dzurriyyatir Rasul ada di sini. Termasuk daripada ulama-ulama Mekah, ulama Madinah yang wafat semuanya dimakamkan di sini. Termasuk juga jamaah haji yang wafat makamkan di sini. Rasulullah kalau datang kemari selalu baca doa, Allahumma gfir li ahlil baqi Gorkot. Ya Allah, ampunilah semua orang yang ada di Baqi. Kenapa Gorkot? Gorkot itu nama sebuah pohon dulu. Karena dulu identik kalau yang nama kuburan ada pohonnya. Nah di situ ada buah pohon yang buat berteduh orang-orang yang sudah memakamkan, namanya pohon Gorkot. Dulu Baqi terbagi dua, ada yang sebelah kiri, sebelah kanan, ada Baqi Gorkot, ada Baqi Al-Amat. Tapi sekarang udah tidak ada lagi Baqi Gorkot, Baqi Al-Amat, semuanya sudah jadi makaman Baqi. Ya, luasnya kurang lebih berhektar-hektar, luar biasa ini. Ada 10 hektar mungkin. Luas Baqi ini hampir sama dengan luas Masjid Nabawi kalau kita lihat. Yuk kita lihat. Jadi pemakaman di sini termasuk min ahlil khair, min ahlil jannah. Daripada orang-orang yang baik dan orang-orang ahli surga semuanya. Jadi termasuk Fatimah Zahra, anak Rasulullah SAW ada dimakamkan di sini. Yang orang yang paling riwayatnya soleh sekali. Jadi Fatimah Zahra itu ibaratnya qurrata ayunin. Jadi semacam buah belahan, buah mata daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jika Rasulullah dalam keadaan gimana-gimana, datang Fatimah Zahra, maka kesedihannya hilang gitu. Jadi betul-betul karena anaknya yang satu-satunya yang punya keturunan Fatimah Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Punya anak namanya Sayyid Hasan dan Husain. Hasan tidak punya keturunan, tapi Husain mempunyai keturunan. Sampai kepada Ali Zainal Abidin, kepada Imam Zaid, kepada Imam Ja'far As-Shadiq, dan kepada 12 keturunan Nabi yang disebut Isna Asy'ariyah. Jadi istilahnya 12 keturunan min dzurriyyatir Rasul, termasuk Musa Al-Kazim, termasuk imam yang disebut yang terakhir, imam yang ke-12 itu namanya Muhammad Al-Muntazor. Tapi Muhammad Al-Muntazor itu hilang. Jadi nggak tahu kuburan di mana. Di riwayatnya nanti dia akan datang ke dunia ini bersama Imam Mahdi. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kebesaran daripada makam daripada Baqi ini. Lihat orang ziarah setiap hari, apalagi musim haji dan umrah. Nah, sekarang alhamdulillah kita dapat menyaksikan ziarah ini dengan harapan. Nah itu makam min dzurriyyatir Rasul, daripada keluarga Rasul. Di sini semua makam baik di Makkah maupun di mana tidak ada yang dikasih nama. Lain daripada kita meninggalnya tanggal ini, hari ini, bulan bin bulan. Kadang-kadang udah sekian tahun dikasih mesan, dikasih di sini nggak boleh. Haram menurut orang-orang sini, nggak boleh. Wahabi begitu. Ya, mungkin begini. Satu begitu, yang kedua di sini nih andai kata semua dikasih makam, dikasih nama, niscaya nih tanahnya habis diambilin orang. Ini ketahui makamnya Fatimah ini juga diambil. Bisa-bisa ini jadi semuanya jadi apa, growong kalau bahasa kitanya. Iya. Jadi diapain? Tapi ada catatannya. Saya punya petanya tentang masuk dari pintu ini, sebelah sini adalah makam ini, sebelah ini makam ini, sebelah ini gitu. Ada saya punya petanya dari makam-makam sahabat Rasul, semua ulama-ulama yang ada di sini, istri-istri Rasul semuanya di sini. Ya, makanya istri Rasul dikatakan ummahatul mu'minin thayyibin tahirin. Jadi ibunya para orang-orang yang beriman, thayyibin tahirin, suci, baik dan suci. Karena apa? Semua isi Rasul itu dijamin semuanya insya Allah min ahlil jannah semuanya gitu insya Allah. Sahabat-sahabat 10 sahabat diantaranya al-ulama rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sudah terjamin masuk surga. Mudah-mudahan kita juga masuk surga gitu. Kita harapkan, kita nggak pernah tahu ya. Ini adalah salah satu makam yang makam suci yang ada di kota Madinah. Jadi istri-istri Rasul, sahabat Rasul sampai kepada para ulama-ulama Madinah yang ada di sini semuanya dimakamkan di Baqi ini. Kita baca Fatihah. Ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan berkah daripada min sahabat Rasul, sahabat Rasul semuanya, ulama-ulama yang ada di sini semuanya mudah-mudahan menjadi kita melaksanakan ibadah ini, mudah-mudahan selamat anak-anak kita semua di tanah air. Insyaallah pada tahun-tahun yang akan datang kita bisa kembali lagi melaksanakan haji maupun umroh, dan juga orang-orang yang titip salam kepada kita, kepada Rasulullah, kita sampaikan, ya Rasulullah, salam saya, saudara-saudara saya titip salam kepada engkau ya Rasulullah, kepada baginda yang mulia Rasulullah.
tolong bisa dipanggilkan ya Allah supaya datang ke kota Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafana ya karim hamna. Karim hamna Allah bersabit nabi iman, bersabit nabi Islam, bersabit nabi tauhid, bersabit nabi ma'rifat min dari dunia wa ila daril akhirah. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya alhamdulillah sudah dia bangkit, sudah lihat walaupun dari luar tapi kelihatan. Karena kalau kita masuk ke dalam laki-laki usia ibu-ibu memang dari dulu nggak boleh. Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du, para jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah. Salawat kepada Rasulullah. Kita akan melaksanakan wadah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saat ini jamaah Haji Amirah berada di salah satu rombongan di kota Madinah ini dalam suasana yang begitu khidmat, dalam suasana yang begitu penuh syukur kita kepada Allah. Karena insya Allah nanti kalau tidak ada halangan jamaah haji bergabung dalam kloter 01 Jakarta akan diberangkatkan menuju Mekah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan umroh dan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji. Saat ini rombongan Amirah berada di kota Madinah dan akan melaksanakan wadah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saat ini tempatnya berada di salah satu kantor wilayah pusat kota Madinah Al-Munawwarah ini dengan pemandangan yang kita lihat dari mulai hotel-hotel yang kita tempati maupun dari gedung yang akan dibangun. Gedung yang akan dibangun itu sebagian adalah hotel, kemudian pusat pertokoan para jamaah haji. Mari sama-sama kita jalan ke Masjid Nabawi untuk sama-sama kita menuju makam Rasulullah SAW dengan harapan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi kita Muhammad dan kita sekali lagi nanti ke tanah kelahiran pada tahun-tahun yang akan datang. Udah, kalau yang penting belakangan. Wartawannya lari mungkin. Awas, banyak orang. Assalamualaikum. Demikianlah yang dapat kami laporkan sementara dan nanti insya Allah kita akan meliput lagi perjalanan Haji Amirah di sekitar makam Rasulullah dan makam Saya udah situ aja. Oke. Belakang. Kebahagiaan. Biar gantian. Iya, selamat tangga, selamat tinggal. Ya salam, salimna wal muslimin. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada persis di depan mimbar atau di depan batu kodro, kubah yang berwarna hijau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi kita. Amin.
Kita sebentar lagi akan meninggalkan kota guna kita melaksanakan ibadah umroh dan haji. Adalah sesuatu cinta yang sangat tinggi setelah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang terasa berat setelah kita 8 hari ini berada di kota Rasulullah, dan sekarang sebentar lagi tiba saatnya kita akan meninggalkan kota yang sangat kita cintai dan sangat kita hormati, sangat kita sucikan sebagai umat Islam, kota daripada Madinah Al-Munawwarah ini. Dengan harapan ya Rabb, mudah-mudahan Allah dapat mengembalikan kita lagi kepada kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doa dulu salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habiballah. Ya Habiballah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Safatullah. Ya Safatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Imamil Muttaqin. Ya Imamil Muttaqin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu annaka ballagta risalata wa nasahta. Yang atas kelihatan, yang atas nggak bisa lihat. Ayo kita berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para jamaah sekalian, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kita berkumpul di depan pemondokan kita dalam suasana khidmat penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sekitar kita memang ini adalah satu wilayah di sisi kota Mekah di daerah Saukiyah. Ini sebetulnya bukan untuk pemondokan jamaah awalnya, tapi tempat peristirahatan orang-orang Saudi yang kalau bahasa kitanya sering disebut villa gitu. Saukiyah itu sendiri bermakna adalah kerinduan. Jadi tempat orang-orang Saudi ini melepaskan rindu kepada keluarganya dan kepada andai tolannya untuk berkumpul di suatu tempat yang cukup tenang, yang jaraknya dari pusat kota Mekah kurang lebih 10 kilo, khususnya dari arah Masjidil Haram. Walaupun cukup jauh, nampak jamaah haji kloter 1 ini tetap bersyukur kepada Allah karena selama ini kita berpendapat bahwa angkutan atau nakobah yang akan mengangkut kita dari pondokan ke Masjidil Haram ini cukup lancar. Mudah-mudahan nanti seterusnya lancar kita mohon kepada Allah. Jamaah sekalian, sekarang sebentar lagi kita akan menuju tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Mekah ini. Nanti saya akan sedikit menjelaskan tempat-tempat di mana yang akan kita kunjungi. Di antaranya adalah Jabal Sur, Jabal Nur, Arafah, Bukit Rahmah, Muzdalifah, Mina, dan langsung kita menuju Mikot Za'ronah yang jaraknya kurang lebih sekitar 25 kilo dari arah Masjidil Haram. Dalam suasana yang penuh dengan khidmat ini, kita nampak di hadapan kita para jamaah yang tergabung dalam kloter 1 JKG ini.
di antara beberapa karom-karom yang ada di sini. Buka doang kali. Para jamaah sekalian, suasana di sekitar pemondokan Saukia ini kalau kita lihat memang bukan suasana seperti kita berada di kota Mekah atau di tengah-tengah kota Mekah, tapi di suasana seperti kita ada di suatu tempat peristirahatan. Ini nampak begitu tenang bagi kita. Mudah-mudahan kiranya ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan diberangkatkan menuju tempat-tempat ziarah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Nanti kita pun akan mengabadikan peristiwa bersejarah buat kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Kasihan juga ya kadang onta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah sekarang kita berada di bawah kaki gunung Jabal Tur atau Gua Tur. Kita bisa menyaksikan yang ada di depan kita itu para jamaah yang mendaki ya, yang putih itu dia mendaki sampai ke puncak Jabal Tur sana. Jadi untuk mendaki ke sana itu diperlukan ada 3 bukit, 3 gunung muter gitu, berputar dari bukit 1, bukit 2 sampai ke bukit 3. Tidak terlalu terjal atau tidak terlalu bertebing. Lain dengan Jabal Nur yang ada di sebelah sana nanti yang kita akan kunjungi. Waktu tempuh untuk perjalanan jamaah ke sana kurang lebih pergi pulang atau pulang pergi itu 3 jam. Saat ini tidak mungkin dan kita mengkonsentrasikan buat pergi haji kita atau melaksanakan ibadah haji kita. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai ke tempat ini, di mana tempat yang sangat bersejarah dalam perjalanan sirah nabawiyah atau perjalanan daripada agama kita ya, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas bukit sana ada Gua Tur. Satu gua itu adalah tempat di mana bersembunyinya Nabi kita Muhammad SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah dari kota Madinah ke kota Mekah. Itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah memutuskan untuk berangkat ke Madinah tapi bermalam dulu di gua sini selama 3 hari 3 malam. Kemudian diikuti oleh para sahabatnya pada hari-hari berikutnya ya. Perjalanan hijrah ini sangat menentukan perjalanan sejarah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersembunyi kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian dalam sejarah itu beliau bersembunyi dikejar oleh pasukan berkuda yang elit-elit dari kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Kemudian sudah sampai di muka itu, dia berkata sahabat orang-orang kafir Quraisy, di sini pasti Muhammad bersembunyi. Tapi kata yang lain lagi tidak mungkin karena di sini di muka Gua Tur itu ada sarang laba-laba. Bahasa kitanya sarang laba-laba, sarang gonggo. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sarang gonggo ya kan ada tuh. Ada burung merpati. Masya Allah. Kata orang-orang kafir Quraisy di sini bersembunyi. Kata pimpinannya, panglimanya tidak mungkin. Nggak ada lagi tempat di sini kecuali sembunyi sini. Kata anak buahnya, kata panglimanya tidak mungkin Muhammad berusaha sembunyi sini. Ini sarang laba-laba tidak rusak. Gitu. Akhirnya bertentangan ya karena panglima yang memutuskan tidak mungkin. Akhirnya berangkatlah pasukan itu ke sana, turun ya. Turun tidak jadi masuk ke bukit situ atau tidak jadi masuk ke gua situ. Sampai kemudian ada riwayatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq takut kalau orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwa beliau bersama Rasulullah bersembunyi di situ. Turunlah ayat Quran, wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah berkata Quran, jangan engkau takut dan jangan berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Tenanglah Abu Bakar Siddiq. Sampai riwayatnya orang-orang kafir tidak bisa melihat lagi. Dan riwayatnya Abu Bakar Siddiq katanya riwayatnya itu sampai Rasulullah lelah sekali, dia bersadaran di paha Abu Bakar Siddiq karena saking lelahnya tertidur. Kemudian Abu Bakar Siddiq itu kakinya digigit ular, tapi nggak berani bergerak karena Rasulullah ada di sini yang mulia. Dia rasain aja sampai keluar keringet dingin. Mungkin itu ular sebagai cobaan aja. Sampai ular itu akhirnya pergi sendiri. Kata Rasulullah mungkin sudah tahu, tapi sahabat Abu Bakar Siddiq tidak bergerak kakinya, digigit ular.
Lepotan kita nyamuk kan kok. Bismillah, doa وبس berkah. Suai badin suai. Anda kalim. Marhaban. Ayo. Kalik شوية. Ayo. Jadi begitu. Tabbal. Jadi setelah itu sampai perjuangan Abu Bakar Siddiq. Dalam perjalanan hijrah itu Abu Bakar Siddiq selalu jalan berdampingan dengan Rasulullah dan begini. Terus saja ngutarin Rasulullah. Waktu tanya, ya Abu Bakar Siddiq, limada kaidah? Kenapa kamu demikian? Saya takut Rasulullah kena anak panah. Tuh. Kata Abu Bakar Siddiq, amut wala tamut. Biar saya yang mati, asal jangan kamu yang mati, begitu. Asal jangan engkau ya wahai Rasulullah yang meninggal. Biar saya yang mati duluan. Kalau saya mati duluan nggak ada masalah. Tapi kalau engkau yang mati, agama ini siapa yang meneruskan? Rasul ini saya meneruskan. Sampai begitu. Maka beliau digelari sebagai As-Siddiq yang telah membenarkan semua ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ini Rasulullah ada yang membawakan makanan sampai ke sana. Bisa dibayangkan Mekah pada waktu itu belum begini, masih bukit, gunung-gunung. Naik Rasulullah ke sana bersama Abu Bakar Siddiq, dik.